Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi negosiasi. Sebelumnya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi hari ini seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa saya akan menjelaskan mengenai negosiasi yang merupakan salah satu bentuk dari APS, ya. Nah, APS dan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tapi sayangnya pengaturan mengenai APS dalam Undang-Undang arbitrase ini terlalu minim, gitu ya. Karena hanya ada satu pasal saja, yaitu pasal 6, ya, dari 82 pasal, ya, sehingga bisa dikatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini kebanyakan mengatur mengenai arbitrase, ya. Walaupun ada pasal lain yang mengatur mengenai APS, tapi secara implisit yang diatur dalam pasal 52, gitu ya. Untungnya pengaturan mengenai APS ini banyak diatur di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Jadi pengaturannya bersifat sporadis, gitu. Jadi untuk mengetahui bentuk-bentuk APS lebih lanjut, memang kita harus membaca undang-undang lain, ya, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini juga kita tidak menjumpai apa atau bagaimana pengertian dari negosiasi, kemudian konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai negosiasi, terlebih dahulu tentunya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan APS, ya. Untungnya pengaturan atau pengertian APS ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang diatur dalam pasal 1 angka 10, ya. Yang dimaksud mengenai APS itu adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat, ya, melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, ya. Tentunya mengenai APS ini bentuk-bentuknya tidak hanya terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ya. Kita bahkan bisa menemukan bentuk APS yang baru yang itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ya. Kita menemukan bentuk baru dari APS, yaitu Dewan Sengketa, itu ya. Jadi pengaturan APS tidak hanya bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, tapi bisa kita temukan juga di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Memang seharusnya untuk memahami lebih lanjut mengenai APS, kita harus membaca undang-undang selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu negosiasi, ya, tentunya kalian juga perlu paham
apa itu konsultasi, kemudian mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Konsultasi itu adalah suatu tindakan personal antara suatu pihak tertentu, klien ya, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan gitu ya, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien. Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator ya. Sedangkan konsiliasi adalah penengah yang bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan agar tercapai solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Sedangkan penilaian ahli yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, untuk memahami lebih lanjut apa itu konsultasi, mediasi, konsultasi penilaian ahli nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, hari ini saya hanya menjelaskan mengenai negosiasi ya. Negosiasi ini adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan ya, tanpa ada keterlibatan pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif ya. Jadi negosiasi ini adalah merupakan cara penyelesaian sengketa di mana penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh para pihak secara langsung ya, tanpa ada keterlibatan pihak lain. Berbeda dengan bentuk APS yang lain gitu ya. Bentuk APS yang lainnya itu melibatkan pihak lain ya, di samping para pihak untuk menyelesaikan sengketa gitu ya. Nah, negosiasi ini bisa dikatakan suatu cara menyelesaikan masalah di mana para pihak itu langsung berdiskusi gitu ya, atau bisa dikatakan bermusyawarah ya secara mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, dan nantinya hasilnya bisa diterima oleh para pihak tersebut gitu. Di samping negosiasi, dalam hukum itu ada istilah lain yang hampir serupa gitu ya dengan negosiasi, yaitu yang kita kenal dengan perdamaian gitu. Nah, perdamaian ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 gitu ya. Di dalam bab ke-18 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, apa itu perdamaian? Perdamaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang terjadi gitu ya, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Jadi perjanjian perdamaian ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib dibuat secara tertulis ya, dengan ancaman tidak sah apabila tidak dilakukan secara tertulis. Dengan demikian sebenarnya apa sih perbedaan antara negosiasi dan perdamaian itu gitu ya? Tentunya kalian juga sudah bisa memahami ya,
perbedaan dari negosiasi dan perdamaian dilihat dari pengaturannya, bahwa negosiasi ini diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, merupakan salah satu cara atau bentuk dari penyelesaian sengketa menggunakan APS ya, yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 gitu ya. Walaupun pengaturan mengenai negosiasi ini tidak hanya terbatas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, tapi bisa juga diatur di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ya. Sedangkan perdamaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, dari pasal 1851 sampai dengan 1864 ya. Jadi perdamaian ini merupakan salah satu bentuk perjanjian ya, perjanjian perdamaian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Sedangkan untuk pelaksanaannya, seperti yang diketahui ya tadi, bahwa negosiasi ini adalah merupakan salah satu bentuk ya dari APS yang dilaksanakan di luar pengadilan gitu ya, yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung tanpa ada keterlibatan pihak lain ya. Sedangkan perdamaian ini merupakan suatu perjanjian ya, suatu perjanjian yang bisa dilaksanakan baik sebelum proses persidangan, pada saat persidangan, maupun setelah ya proses persidangan. Jadi perjanjian perdamaian ini itu bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan ya, sehingga pengertian dari perdamaian itu lebih luas dibandingkan negosiasi. Seperti yang saya sampaikan, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai negosiasi itu kita perlu membaca undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Misalnya di dalam PP Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana petunjuk teknis pelaksanaan dari PP itu diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 ya. Nah, PP ini mengatur mengenai pengadaan barang jasa pemerintah yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama cara swakelola, dan kemudian yang kedua cara penyedia barang jasa. Nah, untuk cara yang kedua, penyedia barang jasa, dalam hal ini bisa menggunakan negosiasi ya dalam pelaksanaannya, baik dalam menentukan barang, kemudian menentukan harga barang ya. Jadi itu salah satu contoh dari penggunaan negosiasi yang diatur di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Tentunya masih banyak lagi contoh yang lain, nanti bisa Anda cari sendiri. Ya, saya kira demikian materi mengenai negosiasi, pengaturan atau materi mengenai bentuk APS yang lain. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.